Gampang lah. Jadi gini bos, lo cari burung, lo cari semut. Kayak Bapak Presiden Republik Indonesia sekarang nih Pak Prabowo. Lo cari semut, lo cari kucing. Nah, lo cari burung. Kalau ambil burung, lo sambil makanin burung, lo cari beras basarat. Hai burung-burung yang pada terbang, kembalilah ke saya. Dalam hati lo ngomong, burung-burung yang terbang baliklah ke saya. Istri saya balik ke saya. Sayang lagi, cinta kasih. Kucing juga begitu aja ngomong. Yuk, piknya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dengan Setiawan dari Bojonggede, Cibinong, Bogor. Oh ini Pak, anak baru lulus wisuda 3 bulan lalu. Lagi nyari kerja, agak susah nih Pak, belum ada panggilan. Disuwuk, remes alat kelamin mamahnya, ditaruh di mukanya kalau dia mau tidur. Suwuk, taruh di mukanya mau tidur. Kalau nggak mau tabok, pak, goblok lo. Usun, begitu bu, mesti kejam bu. Lo mau nganggur apa mau itu, ha? Waktu tidur, atau dia Tidur, melek, boleh. Memang kejam bu, tapi begini bu. Anak-anak sekarang bu, nggak tahu ilmu ini. Ini kan ilmu kearifan lokal. Kenapa dia bisa jadi presiden yang pertama, presiden kedua, presiden ketiga, presiden keempat, presiden kelima? Semuanya disuwuk bu. Dan semuanya ilmu kearifan lokal. Kalau masuk logika nggak ada yang pada nggak masuk. Mana ada begitu jadi presiden. Tapi jadi presiden bos. Walaupun perjuangan ya. Kalah. Kontestan lagi kalah. Kontestan lagi kalah. Tapi jadi tuh. Zaman dulu ibu inget gak? Tentara Republik Indonesia yang mau dikirim ke Timur Timur dilangkahin dulu sama ibunya. Yang nggak dilangkahin nggak pulang, mati di Timur Timur. Yang dilangkahin pulang, betul nggak? Kalau bapak orang Jawa ya, zaman dulu, zaman saya kecil, zaman dulu Pak sepak bola Indonesia itu sampai luar negeri Pak, zaman tahun 40-an, tahun 50-an. Apa yang dilakukan kok dia menang? Celana dalamnya dibalik Pak, celananya dibalik. Poli, sekarang mana coba? Udahlah, pakai ilmu kearifan lokal. Begitu juga Haji Marco. Praktekin anaknya, coba lo cerita. Anak lo bisa diterima di IPB tanpa tes jalur undangan. Anak lo bisa jadi pramugari. Iya. Walaupun saingannya ratusan, tapi nomor 1. Iya Pak, jadi pertama sih saya datang ke RDAY dulu, satu hajat. Ijab dulu, lo orang tuanya ijab. Iya, satu hajat itu misalnya anak saya lulus PMDK tanpa tes tanpa apa, masuk ke perguruan tinggi IPB yang terbaik karena saya tinggal di Bogor. Jadi itu dijabin sama anak yatim. Satu sedekah, satu hajat, satu ijab. Jadi sebelum lulus SMA itu anak saya udah mulai didoain sama istri saya dan dilangkahin. Dilangkahinnya itu istri saya setelah sholat isya masih pakai mukena. Dia kan pakai BH sama celana dalam. Jadi anak saya tuh ditidurin di pinggir di depan pintu, lalu dilangkahin. Doanya niatnya seperti ini, dengan mengharap Allah SWT yang Maha Pengasih Maha Penyayang dan wasilah amin aminnya anak yatim kandang B, pimpinan dari Bapak Haji Bisondo. Anak saya lulus PMDK atau istrinya apa sekarang itu tanpa tes, tanpa biaya apa-apa, pokoknya lulus ke perguruan tinggi misalnya IPB. Nah itu langkahin soal haji terusnya 9 kali. Jadi anak saya alhamdulillah lulus di antara ratusan anak-anakku yang lulus di sekolah favorit di The World itu, anak saya salah satunya
yang diterima di IPB tanpa tes dengan jalur undangan. Nah itu. Terus kedua, ketika anak saya pengen masuk jadi pramugari, pas lulus pramugari itu ada link pertama pengumuman bahwa ada penerimaan pramugari salah satu perusahaan penerbangan yang ada di Indonesia. Anak saya sama ayah saya pertama itu dilangkahin juga sama, karena hari Seninnya tes di Cengkareng, hari malam Seninnya itu sama anak istri saya dilangkahin sama seperti tadi. Terus pas mau berangkat tesnya itu anak saya sedekah 100.000 ke pembersih WC. Karena mau tes waktu itu 100.000, kita bilang, Mas tolong aminin, anak saya mau jadi pramugari dan hari ini ikut tes, tolong diaminin. Dia kata tukang WC-nya itu amin. Nah saya kasih 100.000. Jadi pas mau tes, anak saya juga dicamahin sama mamanya pakai tangan kiri, samain doanya sama seperti tadi, masuk ke perusahaan penerbangan ini tanpa sulit, tanpa kendala, pokoknya pasti diterima dengan fasilitas dan gaji terbaik di perusahaan ini. Dicamain baru ke wajahnya, lulus. Itu kebetulan ada sekitar ratusan anak dari seluruh Indonesia. Dan mereka cantik-cantik, tinggi-tinggi, pinter-pinter semuanya. Dan karena anak saya ada hal yang tidak sesuai dengan permintaan perusahaan, misalnya tingginya cuma 160 cm dan matanya agak silinder. Jadi kita yakinin aja dengan dijabin sama mamanya dan suruh mandiri ala anak saya. Sebelum ikut tes itu remas-remas lalu ke wajahnya, lulus. Dan alhamdulillah dari antara beberapa ratus orang itu di seluruh Indonesia itu cuma 25 anak yang diterima. Dia nama anak saya namanya Jet. Itu kalau ABCD itu Jet itu paling bawah, tapi kita lihat di komputer itu anak saya paling atas, Jet. Alhamdulillah. Itu jadi ilmu kearifan lokalnya luar biasa. Juga keistimewaan dari sedekah WC-nya juga kita kerjain, dan sedekahnya juga kita kerjain. Alhamdulillah sekarang anak saya udah 4 bulan kerja dan jam terbangnya cukup banyak, karena sebagian pramugari itu harus nunggu jam terbang, dan anak saya juga termasuk anak yang senior senang untuk anak saya untuk gabung sama mereka tuh. Jadi tetap mamahnya yang harus itu ya. Misalnya anak ibu laki perempuan, misalnya anak ibu belum satu frekuensi sama ibu dengan keadaan lokalnya Pak Haji Dwi, misalnya kalau dia ngerasa kalau di muka wajahnya ibu udah ngeremas, terus ke wajahnya misalnya mau tidur anaknya, ibu bilang lulus ke wajahnya. Kalau misalnya dibilang dia merasa agak kurangnya, ibu bilang aja anak mama pegang pipi, yang penting ke tangan aja atau pegang di tangan. Kamu udah makan nasi goreng belum? Mama bikin nasi goreng no. Betul. Pokoknya lo kelabuin deh. Ini ilmu kearifan lokal. Itu ibu ya. Saya punya kucing bu, berantem, dan kucingnya nggak murah harganya, 150 juta, 170 juta. Nah gimana kalau berantem? Saya bilang sama karyawan gue, suka lo, nurut, nggak berantem. Kok bisa? Ini ilmu kearifan lokal. Daripada kita mesti jadi korban, ya kan? Iya. Nah, praktekin. Bisa? Apa lagi? Ada lagi? Ini Pak, usaha tempat bekerja. Deketin mic-nya. Distributor, YouTube nggak kedengeran. Distributor madu. Hah? Distributor madu. Apa? Madu hitam. Ini penjualan lagi turun, Pak. Jualan madu. Ya. Oh gampang, ibu belanja madunya di mana? Ya. Dilangkahin. Ibu nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH, ibu langkahin madunya. Mana kertasnya jualan? Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar.
alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame, banyak yang beli, untung bersih 1 hari 10 juta. Diulangin 9 kali. Udah nanti nggak pernah sepi orang dagang, bos. Lo lihat, RDAY Kandang Embe, lokasinya aja di pinggir sawah kaki Gunung Salak. Jauh kan nih? Tapi yang datang Bapak tadi tahu dari mana? Dari mana tadi barusan? Nomor 2. Yang nomor 2. Nih staf saya gak blow on. Dari Riau. Dari Bengkulu. Perbatasan Padang. Jauh Pak, naik pesawat aja berapa. Tapi kok dia mau datang? Saya ngomong dong. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Bapak jangan ngomong begitu, harus nyebutin namanya loh. Ini kalau saya nyebutin namanya, takutnya di YouTube kan, nggak enak. Ini soalnya live YouTube seluruh Indonesia. Bapak jangan ikutin saya. Alat kelamin laki-laki, goblok. Harus nyebutin namanya. Alat kelamin laki-laki apa namanya? Sebut. Alat kelamin perempuan apa namanya? Sebut. Jangan bilang alat kelamin laki-laki gede. Sebutin dulu namanya apa. Misalkan namanya botol. Botol gede. Jangan ada botol kecil. Bisa? Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame yang beli antri. Dagangan habis setiap hari, dagangan habis. Jangan lupa nih, untung bersih 1 hari 10 juta. Iya dong, lo mau untung apa mau buntung? Untung dong. Gitu. Dilangkahin. Tapi yang langkahin nggak boleh pakai celana dalam. Kalau bapak yang langkahin, ya bapak nggak boleh pakai celana dalam, bapak pakai sarung. Karena ibu yang langkahin, ibu nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai BH. Ibu pakai mukena boleh, pakai daster boleh. Bisa gak Pak Haji itu madu hitam kalau saya langkahin bisa mengurangi wangi atau rasa? Enggak, malah tambah wangi, tambah rasa. Yang tadinya pahit jadi manis. Iya. Ketawa lah. Berubah warna. Sebelum dilangkain warnanya hitam nih. Madu pahit kan warnanya hitam. Sebelum dilangkain hitam. Pas udah dilangkain warnanya pink. Nah, pink. Dikasih udah gua kasih Bu, tenang aja. Ada lagi? Pak, ini Mana mic-nya? anak saya kan 2 orang masih kuliah Pak. Ya. Di Semarang sama di Malang. Itu supaya lancar, supaya 3 tahun selesai gitu. Ya lo mesti ke sono atau pas dia pulang dikasih air cebokan. Lo nya mesti ke sono bikin air cebokan buat dia minum. Atau kalau pas dia pulang lo bikin. Oh. Ya, kalau pas dia pulang lo bikin. Itu air mentah, air matang. Air matang, air mentah yang paling bagus tuh mineral, mineral. Iya. Harus mineral karena agak-agak manis-manis. Iya. Soalnya dia ngendorse gue. Oh iya. Kalau merek lain nggak ngendorse gue, jadi gue nggak mau nyebutin. Kalau bisa gue hancurin. Oh iya, siap. Iya, biarin. Itu diapain Pak? Airnya Hah? dicebok. Airnya? Hah? Dicebok, diminum ya? Iya, dicebok alat kelamin. Enggak gini Bu, Pak. Alat kelamin lo panjangnya berapa bos? Piring, mangkok, kasih air. Ini alat kelamin lo direndam. Nah, batang sama biji. Iya. Usahain jangan sampai luber, karena kalau luber nanti semuanya jadi ikan. Oh gitu. Iya. Pakai baskom Pak ya? Ke baskom. Nah, ibu juga bisa pakai baskom. Nanti airnya ibu bikin agar-agar, bikin bubur kacang ijo, buat goreng tempe, buat bacem tempe, buat ngungkep daging, Boleh. buat es cing. Ya mesti begitu. Kalau airnya langsung diminum gini, ntar dia lihat, Mama, ini rasa apa Mama? Mesti dikelabuin dulu bubur kacang ijo. Iya. Buat ngulek gado-gado. Iya. Kan anak-anak suka tuh gado-gado. Mama, gado gede enak banget, Mama. Masak nasi, iya, Pak. masak nasi.
Ngerebus itu apa namanya nih? Lontong. Lontong, oh iya. Bikin lontong. Iya. Ngerebus airnya pakai air itu. Oh. Nih, jadi kalau dimakan tiap hari selama anak itu pulang. Tiap hari selama. Ntar kalau dia pulang ya udah selesai. Besok bikin lagi. Lo langsung aja. Anak saya pasti jadi presiden. Jadi lo ijabnya yang paling tertinggi. Mentok-mentok ya jadi menteri. Mentok-mentok ya jadi gubernur. Gitu. Jadi lo ngijabnya paling tertinggi jadi presiden gitu loh, Bos. Iya. Jangan ngijabnya ya rendah. Jadi Kapolres. Di Kapolres. Langsung jadi Kapolri gitu loh, Bos. Iya. Nanti turun-turunnya Wakapolri gitu loh, Bos. Berarti minta rezeki yang banyak juga pakai yang ini, Pak? Yang mana? Iya. Ya punya rumah 1000 meter. Mobilnya Hummer, mobilnya Rubicon gitu. Kalau nggak ntar naiknya Grab. Bisa? Bisa. Nanti gua ajarin cara doanya ya. Minta set badan. Apa? Minta set badan. Minta set. Oh, mesti mandi jam 00. Orang yang mandi jam 00 tidak akan punya penyakit satupun. Orang yang mandi jam 00 tidak akan ada penyakit satupun. Nggak ada doanya. Mandi air panas boleh, Pak? Boleh, tapi alat kelamin lo copot. Kalau lo mandi air panas, alat kelamin lo copot, bulu lo rontok. Brodolin. Ayam nih, ayam, habis dipotong, dikasih air panas, bulunya rontok gak? Iya. Nah, alat kelamin juga rontok kalau pakai air panas. Mesti air hangat. Oh iya, iya. Maksudnya air hangat, maaf. Air hangat. Bukan ya, Pak, air dingin nggak kuat gitu, Pak. Boleh? Air hangat. Iya, boleh. Boleh lah. Kalau air panas ya alat kelamin lo copot, bulunya rontok. Bisa? Apa lagi? Kayak indah. Gak apa-apa, ntar lo nanya lagi ya. Ayo, mbaknya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kesini sama siapa? Ini anak kandung. Ya. Nama saya Tasnim binti Jailani. Heeh. Terus saya kemari Pak Haji, saya minta tolong. Ini anak saya ini. Iya. Apa? Anak saya ini kan kerja. Terus kayaknya kemarin memang anak saya itu males mau saya kerjanya. Terus akhirnya saking keselnya kepala sekolah, dia kerja itu di sekolahan. Jadi Ini? kerjanya di sekolahan tuh apa sih jadi apa sih pembersih gitu loh, penjaga sekolah. Ini? Mm-mm. Rumahnya di mana? Tegal Parang. Tegal Parang. Iya. Kerjanya di? Jauh gak? Kurang lebih bangsa 15-20 menit aja. Oh, naik apa? Motor pagi. Oh ya, terus? Terus udah gitu, Keluhannya apa? keluhannya saya tuh sekarang nih dia keluar Pak, karena kemarin sempat ditendang sama kepala sekolah. Ibu Jadi- tahu gak kenapa dia dikeluarin sama kepala sekolah? Penyebabnya tahu gak? Karena dia males. Bukan. Karena saya tiap malam sholat tahajud berdoa biar anak lo ditendang sama kepala sekolah. Karena kalau anak lo nggak ditendang, lo nggak bakal datang ke RDAY. Oh gitu ya. Iya, gue yang disalahin gue, jangan kepala sekolah gue. Karena itu doa gue tiap malam. Gue tahajud tiap malam. Tendang Allah, tendang. Ditendang udah, Iya, dikeluarin. iya, dikeluarin. Alhamdulillah, manjur. Terus apa lagi? Terus mau yang maksud saya ini kan sekarang kan dia tuh nanggung utang Bank DKI itu 100 juta Pak Haji. Kan saya ini bingung besok bayarnya, sedangkan saya juga nggak kerja, istrinya nggak kerja gitu. Yang saya minta tolong, minta biar lunas lah utangnya, terus juga dia dapat kerja. Ibu yang lebih remes baik. alat kelamin ibu, taruh di mukanya dia. Lunas minggu ini, lunas minggu ini. Setiap hari nanti lunas. Oh gitu. Ibu remes alat kelamin ibu, kalau orang Jawa bilang disuwuk. Kalau orang Sunda dicamahan. Kalau orang Surabaya digembokin. Kalau orang Jawa Timur disawanin. Iya. Disawanin. Remes alat kelamin ibu, taruh mukanya dia. Lunas minggu ini. Lunas minggu ini. Tiap hari tuh. Tiap hari. Hmm. Tiap hari. Terus tentang kerjanya gimana nih Pak? Hah? Tentang kerjanya saya minta biar dapat lebih baik lagi. Ya udah ibu kemarin. suwuk. Kerja. Mau kerja apa sebutin. Ibu sebutin. Setiap hari. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Wajib. Oh. Bilang dulu sama bini lo. Gue mau tidur sama mak gue dulu bentar. Ntar kalau gue udah kerja, gue tidur sama lo. Gitu. Atau nggak mau, gue mau tidur bertiga. Ya udah, lo tidur di tengah. Gitu. Manjur gak? Jempol 2. Terus satu lagi, saya ini kan udah nggak kerja Pak.
saya pengennya juga biar punya kerjaan gitu. Maksud saya minta biar orang yang linglung datang ngasih uang. Oh, lo saya remas gitu. alat kelamin lo taruh di muka lo. Namanya suwuk mandiri. Ada orang ngasih duit gue. Terserah lo mau nyebutin berapa ya. Nanti ada orang ngasih duit lo. Oh gitu. Terus saya tuh udah ngejalanin yang Bapak bilang, Pak Haji bilang apa itu, yang beras itu lah dicuci. Saya baru 2 hari sih ngerjain 2 hari gitu. Beras dicuci. Iya, beras dipasak yang ditin 9 kali gitu loh. Yang arang apa sih jam cuci beras. Oh, ngomong sama asap. Iya. Ngomongnya sama asap. Iya, ngomongnya masak. Saya gituin gitu. Udah mendidih. Iya, Kalau udah mendidih. kalau belum mendidih nggak bisa. Iya, udah mendidih itu saya baca. Terus tiap hari. Iya gitu. Baru Selama 99 gua- kali. Kadang baru kemarin yang nggak punya jodoh orang Subang 11 hari. 11 hari. 11 hari dia dapat jodoh. Paling lama 99 hari. Tergantung dari mukanya. Kalau mukanya ibu ruwet, nah kan ibu ruwet nih mukanya. Iya. Agak lama. Ibu Iya, mukanya mesti di itu dulu apa? Pakai tai ayam ya? Apa ya? Kotoran ayam. Iya, Ibu saya- tuh mukanya nggak ada senyum-senyumnya. Senyum, Bu. Iya. Nah gitu. Muka sama mie bagusan mie. Tuh lihat mie. Mie. Gue beli mie letak. Mie letak dari Bantul. Sama muka lo bagusan mie gue. Ya. Bingung Pak Haji, bingung tahu. Hah? Bingung. Lo kok ketawa? Kenapa ketawa? Karena Ini mie letak, Bos. Mie letak dari Bantul. Gue beli 3 juta dari Bantul. Gue paketin pakai travel. Kan anak yatim suka mie goreng, mie godok. Nah kemarin gue makan mie letak di Jogja. Pas gue bungkus anak yatim suka. Langsung gue beli tuh mie letak dari Bantul. Nah muka ibu sama mie letak masih bagusan mie letak. Nah gitu. Senyum. maksud, Lo muka berak sih. Gimana sih? maksud saya ini gimana? Maksud saya minta ulang lagi dong. Maksud saya untuk anak biar apa itu biar Tadi bisa kan dapat udah gue kerja. terangin. Lo suwuk alat kelamin lo. Suwuk. Lo orang mana sih? Jawa. Betawi. Betawi apa ya? Kalau di Jawa suwuk, kalau di Sunda di camahan. Kalau Betawi apa? Dikeremek. Nah, dikeremek. Alat kelamin lo dikeremek. Dikeremek terus taruh di wajahnya dia. Oh gitu. Iya. Kerja lagi. Punya penghasilan lagi sebulan 100 juta. Kerja lagi. Mau Tidur sama- 9 kali, bangun tidur 9 kali. Oh. Tapi Nanti- bangunnya siang terus nggak sembahyang, nggak apa. Oh gampang, ibu cebok alat kelamin ibu, nanti ibu kasih dia minum. Gitu. Bikinin dulu, biar dia minum. Gue paksa sekarang, biar gaji lo sebulan 100 juta. Bikin. Amin ya Allah. Amin. Lo masuk ke situ tuh, toilet situ. Ibu siapin airnya. Lo harus minum ya? Enggak, gue kok. Gue santet lo. Yuk bikin. Sebotol. Ntar di rumah suruh bikin sendiri. Bos, sambil dia bikin air asinan, ibu bikin air asinan. Lo ada pertanyaan gak, Bos? Pak, saya kan tinggal di Bojonggede, Hmm. Cibinong. Kemarin baru lewat daerah Sumarekon Bogor, Bu. Bagus gitu. Itu gimana caranya? Biar jadi milik lo. Ya, Oh, gampang, Bos. Lo colek alat kelamin lo tempelin di dinding perumahan itu. oh ya. Lo colek alat kelamin lo, tempelin di dinding. Buat sampelnya aja. Rumah contohnya mana? Misalkan lo mau ruko. Bisa. Misalkan lo makan itu. Iya, iya. Pura-pura kan? Iya pura-pura. Ya lo mesti berkorban dong. Jadi lo masuk ke restoran. Lo ke restoran, gak usah jajan. Minum aja teh tawar, kan murah. Iya, iya betul. Oh gitu aja. Iya. Gue seneng, lo ketawa, gue seneng bener. Nah, itu ketawa. Iya nggak pernah ketawa Pak. Iya, itu ketawa. Berarti bagus dong. Aja udah pokoknya di Iya, rumah. ini barusan ketawa gak? Apalagi istrinya minta cerai. Oh, Karena Gak kan dia apa-apa. kerja. Anaknya Nggak apa- satu. Gak apa-apa. Apa nggak Tapi suka? barusan ketawa gak? Ketawa. Tuh, ketawa. Dia bagus. Jadi, bos nanti makan di restoran di Sumarekon, Bogor. Itu kan ada restoran banyak. Lo masuk. Nah, masuk. Lo duduk. Pesen apa? iya. Teh tawar. Apalagi makanannya? Ntar dulu, saya lagi nunggu rombongan.
Padahal lo Sendiri. sendiri. Remes alat kelamin lo nanti di toilet. Toilet mana tuh dia? Lo ke toilet remes. Pasti gue punya ruko kayak gini. 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 Pasti gue punya rumah di sini. Pasti gue punya rumah di sini. Pasti gue punya rumah di sini. Dulu bos, gue nggak punya rumah. Saksinya Haji Marco. Dulu gue nggak punya rumah. Haji Marco udah punya rumah, gue belum. Nah ada tamu gue namanya Bu Rini sama Pak Sutan. Rumahnya kaya raya. Nama di Kemang. Rumahnya luas, 5.000 meter. Ada kolam renangnya. Mungkin dia lagi nonton. Dia punya mobil Rubicon, Mercy E250, Honda Jazz putih, sama CR-V hybrid terbaru. 4. Nah, gue pegang tuh. Pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Sekarang mobilnya 4-4 ada di rumah gue. Ya? Iya. Kemarin orangnya datang sini. Betul. Pak Haji, alhamdulillah dia pasien gue 2007. Dan rumahnya dia ada kolam renangnya. Dan sekarang rumah gue juga ada kolam renangnya. Jadi ngikut Pak. Iya, pakai ilmu kearifan lokal lah. Ngapain kita harus bisnis? Gue nggak setuju gue bisnis. Kita udah tua bos, mau bisnis apa? Usia kita udah 55. Usia kita udah 55. Udah nggak waktunya lagi kita bisnis. Nggak ada gue. Taklukin dengan cara begitu. Jadi lo remes alat kelamin lo, tempelin ke temboknya restoran. Pasti gue punya rumah di sini. Pasti. Itu kan cuma medianya doang, media. Yang penting kan keyakinan. Sugesti. Kekuatan yakinnya. Nah, tempelin. Gue pasti punya usaha restoran di sini. Pasti gue punya toko di sini. Gue pasti punya toko di sini. Pasti punya. Sekali manjur. Berulang-ulang kali pun manjur. Kan di sana kan ada restoran, ada berapa tuh? Iya, 18, 19. Hari ini yang ini dulu, minum teh tawar aja. Besok pindah ke sini teh tawar. Besok pindah ke sini teh tawar. Teh tawar aja. Kita di rumah udah makan dulu kenyang. Misu teh tawar gitu. Boleh? Boleh. Boleh gitu ya Pak? Boleh Bu. Saya pengen banget tuh Pak punya, maksudnya rumah ada 2 Pak. Saya nafsu banget tuh di dekat rumah. Maksud saya satu tuh untuk mau bikin kolam renang gitu maksudnya. Bisa Bu. Yang Terus penting yang satu alat tuh kelamin buat- ibu digedein dulu. Ini alat kelamin ibu ngecil. Harus gede dulu. Dia udah Alat kelamin nenek. mama lo kecil, mesti gedein dulu. Gimana tuh gedeinnya? Pakai beko. Gitu Pak Haji, saya pengen banget tuh Pak rumah. Jangan pengen. Yang bikin kita hajatnya lemot, kita ngomongnya pengen. Harusnya ngomong pasti. Pasti, ya pasti. Nggak boleh bos. Kalau pengen lo cuman menghayal. Gue Pasti. pengen. Nggak ada. Pasti. Gue pengen punya rumah di pasti. Pasti buat bikin Kata kolam Allah, renang. lo ngomongnya aja nggak meyakinkan gue. Kata Allah, jangan dong. Nggak. Kalau di RDA nggak boleh. Kalau di luar RDA mah bebas. Tapi tuh. saya caranya gimana tuh Pak? Kalau misalnya saya mau dapatkan tuh ada rumah 2 Pak dempetan lah kurang lebih. 1 400 meter, 1 200 meter. Maksud saya 200 saya tempatin. Cebok alat kelamin ibu siramin ke tanah itu. Oh, Cebok alat kelamin ibu siramin ke tembok Maksudnya? itu. Atau ibu colek alat kelamin ibu tempelin ke tembok itu. Jadi milik. Jadi milik. Jadi milik. Jadi milik. Jadi milik. oh, gitu. Jadi milik. Tiap hari tuh ya kita Tiap rebut ya. hari bu. Pengen banget Setiap tuh, hari. Bos, ini ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal. Tadi tuh bos, yang keluar tadi tuh. Yang tadi keluar. Dia itu punya tambang bos. Kaya raya luar biasa. Tambangnya luar biasa. Di hari tuanya dia nyungsep. Ya betul. Dia bangun walet. Habis 7 miliar bangun walet. Iya rumah walet bangun. Habis-habisan 70 miliar habis-habisan. Sekarang nggak menghasilkan. Akhirnya tadi ketemu jalan. Nih bos, minum bos. Air asinan gue pelan-pelan. 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 Nih pakai sedotan. Jarang-jarang loh bos gua kasih air asinan.
Air asinan RDM manjur banget, Bos. Kita biar kerjaan yang lebih baik dari yang kemarin. Ini yang nonton YouTube ibu atau putra ibu? Saya nonton RDI. Mama saya Pak Haji. Iya. Saya juga nonton kemarin. Oh, nonton. 3 hari Pak ngeliat itu, saya langsung besok mau kemari. Apa yang tertarik dari YouTube saya, Bu, kalau boleh tahu? Kayaknya yang saya ngelihat semua itu kayak pada yakin, saya lihat terus ada lagi gitu, saya lihat YouTube yang lainnya kayak kok pada berhasil, tapi Pak saya masih dapat receh nih Pak, pas saya gitu kan, ya Allah beneran ya harus kesono nih masa utang masih nungguin yang 100 juta. Saya takut banget, saya pengen banget di masa tua saya juga nggak mau minta anak gitu, saya pengen punya sendiri, saya misalkan Allah ijabah dah, pokoknya saya pengennya ya pegang itulah, pegang kolam renang gitu kan, di situ nggak ada kolam renang. Di mana rumah ibu? Di Tegal Parang. Oh, Tegal Parang. Iya, saya pengen bikin kolam renang umum gitu loh Pak. Itu terus satu tempatnya rumah, satu lagi buat kolam renang gitu. Oke. Pak, kalau mau bikin usaha baru gimana Pak? Apa contohnya? Dagang makanan-makanan kecil gitu Pak, seperti buat sarapan pagi gitu, Boleh, biar maju, Boleh. berkembang gitu. boleh. Itu gimana Pak caranya Pak? Bahan baku yang buat dimasak dilangkahin. Bahan baku yang buat masak, misalkan nih bikin lontong. Bahan bakunya lontong apa? Daun, beras, oncom, air. Nah, ini dilangkahin. Berapa kali tuh Pak? 9 kali. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Borong, 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 dagangan gue diborong. Abis. Untung bersih 1 hari 10 juta. Ulangi lagi sampai 9 kali. Udah, langsunglah dimasak, diproses. Nanti sama dalam lo yang bekas pakai buat ngelap meja. Yang buat digelar nanti pakai digelar dagang kalau pakai meja atau estalase buat ngelap estalasenya. Nanti cebokan alat kelamin lo disiramin di depan usaha lo. Udah rame. Aduh, ada kata-kata untung bersih 1 hari 10 juta. Pakai mic-nya, gua nggak dengar. Lompat ya Pak, bahan baku. Dilangkahin. Itu pakai Nggak boleh pakai celana dalam. polos juga. Polos. Pakai daster boleh, kayak ibu nih pakai daster, diangkat, dicincing. Nggak boleh pakai BH. Itu Pak kalau diperkirakan kan nggak sampai 10 juta, tapi kita ngomong Oh, harus 10 juta. Harus 10 juta, walaupun omset lo cuma 1 juta, lo harus 10 juta. oh gitu ya. Ada pedagang bakso, namanya Waluyo. Dia kelilit utang 300 juta. Dia riado di sini. Karena tempatnya nggak ada, dia tidur di depan kandang kuda. Nah, dia meraktekin ilmu RDI. Alhamdulillah sekarang utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset 300 juta. Nah, sekarang Waluyo kan dagang bakso. Nah, alhamdulillah dagangannya nggak ada yang beli. Tapi order sama orang buat ulang tahun, kawinan, catering. Alhamdulillah orang yang makan pada dibungkus. Jadi dia nggak cuci piring, irit sabun, irit air, ini semuanya. Dan tetangga nggak pada sirik. Tahu-tahu dagangan udah habis aja. Namanya Waluyo. Sekarang dia punya kontrakan 18 pintu di Jakarta Selatan. Namanya Waluyo. Awalnya punya utang 300 juta. Nah, lu coba praktekin ilmu RDAY. Sehari mau tahu kontrakannya, Bos? 2 juta. Kos-kosannya 2 juta. Waluyo. Dia riado di sini selama 9 bulan.
kerjaannya cuman ngabisin makanan anak yatim yang nggak habis. Jadi kalau anak yatim makan nggak habis, nasinya dikumpulin sama dia dimakan. Karena dia nggak bisa kan kalau makan ke sana antri. Ini kan banyak karyawan. Ya udah makan anak yatim dihabisin. Nguntun kuda, ngerok kuda, bersihin kotoran kuda. Nih kan besok kita mau bertanding ya, Piala Presiden. Nah dia nyiapin kuda-kudanya anak yatim yang besok mau lomba selama 9 bulan. Riado karena dia nggak punya duit. Namanya sedekah profesi. Karena nggak ada kamar, tidurnya di depan kandang kuda, suami istri. Jadi kalau dia ML di depan kandang kuda, makanya kudanya berisik. Kalau dia lagi ML tuh lagi genjot, nyot nyot nyot, kudanya berisik. Kecil banget. Namanya Waluyo. Namanya Waluyo. Sekarang udah jadi orang kaya, bos. Udah pakai Pajero kali. Udah pakai Fortuner. Mobilnya 2 sekarang. Dulu dia miskin, susah. Meraktekin ilmu gitu. Kearifan lokal. Ibu harus yakin. Ibu datang ke sini naik apa sama bapak? Besok harus naik Pajero. Gue sabdain. Gue gak mau orang naik motor. Ribeh, kehujanan. Harus naik Pajero. Kok Pajero? Karena bosnya kan naiknya Hummer. Gue naik Hummer, naik Robicon. Masa naik motor? Ngapain naik motor kehujanan? Naik Pajero ya. Murah kok, harganya cuma 850 juta. Oke? Yes. Ibu apa lagi? Bebas, ayo. Mohon izin Pak Haji, saya Julius Alkorni yang beralamat di Jalan Tegal Parang Utara 3. Ini saya mau nanya, saya tuh ada pengen pasti gitu Pak Haji, maksudnya supaya saya punya mobil, kontrakan gitu Pak Haji. Itu pertanyaan yang pertama saya. Kan lo belum disuwuk sama mama lo. Oh gitu. Mau gak lo disuwuk? Mau Pak Haji. Oh tuh mau. Terus yang kedua, saya pengen istri saya tuh nurut sama saya gitu. Jangan Pak Haji. pengen. Harus Pasti nurut. Pasti nurut. Pasti nurut. Kenapa istri nggak nurut sama lo? Karena lo duitnya nggak ada. Kalau duit lo banyak, istri nurut. Semua istri di muka bumi ini, di seluruh dunia, semua istri pasti nurut sama suami kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya nggak ada. Nggak pernah gajian sekerja. Ya iya, makanya disuwuk. Mah, suwuk mah. Biar gue bisa ngasih istri gue tiap bulan 20 juta mah. Amin. Biar gue tiap bulan ngasih bini gue 20 juta mah. Amin. Nanti bini lo nurut sayang. Kalau istri cemberut, judes, galak, Sampai mau bersubuh juga marah. mau ML marah kan? ML gitu. Ya iya kan. Karena alat kelamin istri ada harganya, bos. Ada bandrolnya, ada barcode-nya. Kalau nggak percaya nih alat kelamin lo di scan, alat kelamin istri lo di scan, pasti bunyi tulalit. Ya, di kan ada HP nih. Nih HP ya. HP. Nah, di barcode ya, di barcode ya. Nah, ditaruh di alat kelamin istri lo. Nanti langsung bunyi tulalit. Tulalit, itu artinya tulalit. Tulang kentut sama kulit. Gitu kan berbulan-bulan nggak gajian, duitnya nggak tahu kemana gajiannya. Ya iyalah, ada aja kepake, bayar ini boros. Betul, udah gitu juga kan Bank DKI harus dibayar. Bayar Anjir, cicilannya. Itu bimbang banget. Nyampe Kan lo besok. belum suwuk, nanti lo pulang dari sini, suwuk kalau udah mau tidur, dicamahin atau digembok. Kalau bahasa Jawa Timur namanya disawanin. 9 kali 9 ya. kali mau tidur sama bangun tidur. Bangun tidur. Dia bangunnya siang, kalau dibangunin marah. Nggak apa-apa, kan lo nanti suwukin bangunnya Mukanya. pagi. Oh, gitu. Bangunnya pagi, bangunnya jam 00, bangunnya jam 00, bangunnya jam 00 gitu. Nanti dia bangun jam 00. Nanti kan tadi udah gue kasih air asinan. Nanti dikerjain. Amin ya Allah. Nanti lo bikin lagi, ibu bikin lagi iya, sendiri. Tadi nanti kasih minum dia. Bos, nggak sampai 99 hari, bos, lo udah bisa pakai Pajero, Amin, udah bisa punya kontrakan. amin. Haji Marco waktu datang kemari, kontrakannya berapa pintu? 6. 7 bulan kontrakannya jadi berapa? 21 pintu. Waktu belum datang ke RD Aib, nggak punya ruko, nggak punya kan?
Tapi dia praktekin ilmu RD 7 bulan. Sekarang rukonya berapa? 15. Nah lu juga begitu, praktekin dulu. Bisa? Bisa Pak Haji. Pak Haji kalau gue pengen cepet terkabul, ya jangan disuwuk dong. Langsung palanya masuk alat kelamin ibu. Oh gitu. Iya dong. Aduh. Jadi kepala lo mendekat ke alat kelamin mamah lo. Tuh. Nah ini saya udah pernah. Mana mic-nya. Nah ini saya udah pernah ngelakuin beberapa hari yang lalu. Pak Apa? Haji. Pernah ngelakuin beberapa hari lalu. Ngelakuin yang apa? Untuk sempak sempak dibalik gitu Pak Haji. Itu satu. Dalamnya dibalik. Dibalik. Terus, Pakainya. Terus keduanya kan harus 99 kali muter ke arah jarum jam kan di muka. Itu setelah itu gimana lagi tuh Pak Haji? Yang udah pernah saya lakuin menurut Pak Haji. Gampang lah. Jadi gini bos. Lo cari burung. Lo cari semut. Kayak Bapak Presiden Republik Indonesia sekarang nih Pak Prabowo. Lo cari semut. Lo cari kucing. Nah, lo cari burung. Kalau ambil burung lo sambil makanin burung, lo cari beras basarat. Hai burung-burung yang pada terbang, kembalilah ke saya. Dalam hati lo ngomong, burung-burung yang terbang baliklah ke saya. Istri saya balik ke saya. Sayang lagi, cinta kasih. Kucing juga begitu aja ngomong. Lo beli ikan cuek. Kucing, balik ya. Yang sayang ya sama gue. Sebutin nama bini lo. Balik lagi. Begitu juga ke semut. Bini gue balik lagi sayang sama gue. Mau diajak ML. Nawarin ML tiap hari. Nanti mau, bos. Tenang aja. Kok Pak Haji tahu? Lah ini kan pakar-pakarnya. Di saat istrinya ngambek. Gue malah pernah diusir sama bini gue. Keluarga Pak. Gue disuruh keluar. Mau gimana bos? Ya gue keluar aja. Tapi besoknya tambah sayang. Sampai hari ini. Tambah sayang, tambah perhatian, tambah. Nah lu coba praktekin dulu. Ya betul? Ini bini gue nonton gak? Jangan-jangan bini gue senyum-senyum nonton. Papa lu gak ngomong lagi. Nah itu untuk misalkan untuk ngasih hewan-hewan tersebut. Apa? Untuk mengasih hewan-hewan Kalau tersebut. semut kasihnya gula. Kalau burung kasihnya beras, nasi, gabah, jagung. Beli aja basarat berapa sih paling? Iya. Nah kalau kucing lo kasih ikan cuek atau ikan kembung atau apa gitu. Itu di pagi hari. Atau lo beli apa siang Whiskas hari, di Indomaret, Alfamaret. Apa? itu setiap hari itu Iya tiap hari diajak ngobrol. tiap pagi sore. Iya apa? tiap hari Tiap lo hari. ngomong. Paling lama 99 hari, paling cepat 9 hari. Udah selesai nggak usah dikerjain lagi. Nanti kan bini lo kabur, lo datang lagi ke gue. Siapa sih?